Selamat berjumpa lagi semuanya yang sedang bersantai di warung kopi Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kemunculan sosok misterius yang ternyata sosok ini adalah Su Huai yang baru saja memblokir serangan dari Xiao Yan. Saat ini Su Huai diselimuti dengan cahaya keemasan dan tampaknya cahaya ini yang sebelumnya menyegel Tian Wu. Rupanya Su Huai yang pada saat sebelumnya memimpin menggunakan formasi untuk menyegel Tian Wu. Sementara itu di sisi lain Tian Wu pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa ada jarum penekan iblis yang ditinggalkan oleh Buddha Kamita di tubuhnya. Perlu beberapa waktu baginya untuk membuka segel ini dan setelah dirinya berhasil dirinya akan segera membantu Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mendengar nama Buddha Kamita Xiao Yan kembali menoleh. Xiao Yan pada saat ini tidak menemukan keberadaan tiga monster yang menyerang Buddha Kamita sebelumnya. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan khawatir pengejaran terhadap Buddha Kamita ini hanyalah bohongan. Mereka sesungguhnya benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain Su Huai pada saat ini berteriak dengan suara yang dalam memerintahkan Su Zuo untuk menyerahkannya kepada Su Huai. Dirinya akan menghabisinya di tempat ini dan dirinya memerintahkan para prajurit Taiksu untuk melesatkan alam berat kegelapan. Selanjutnya tekanan kuat datang ke arah Xiao Yan dan gerakan tubuh Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi lambat. Sejumlah besar prajurit Taiksu yang tersisa juga pada saat ini dengan cepat bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan tegas dan nyala api kembali melonjak di telapak tangannya. Ketiga jenis api ini dengan cepat terjalin dan menyatu secara mutakhir membentuk teratai api tiga warna. Xiao Yan berpikir bahwa cara terbaik untuk menghabisi sejumlah besar prajurit Taiksu yang kuat adalah dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan teratai api yang meluas menyelimuti area sekitar. Baik Su Zuo maupun Su Huai pada saat ini merasakan adanya bau kematian. Mereka segera melesat mundur ke belakang dengan kecepat penuh menghindari serangan Xiao Yan. Begitu teratai api meledak semua prajurit Taiksu yang berada di area sekitar juga berubah menjadi bubuk. Bahkan mereka yang cukup beruntung pun menderita luka dalam yang parah dan kehilangan kemampuan bertempur. Sementara itu Xiao Yan tidak ingin menyerah sampai di sini dan Xiao Yan ingin melihat berapa banyak boneka yang telah dibentuk oleh Taiksu di sini. Sekarang penggunaan Angry Buddha Lotus Flame tidak lagi memberikan konsekuensi yang besar kepada tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan bisa menggunakannya berkali-kali. Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menghancurkan semua makhluk yang dibentuk oleh Taiksu. Xiao Yan pada akhirnya kembali meledakkan kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame menghancurkan banyak sosok yang kembali mendekat. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini melihat ke bawah di mana ada tempat yang tampak dilubangi oleh Taiksu. Ada banyak gua di tanah dan jelas itu tampaknya merupakan tempat lahir dari para prajurit Taiksu. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan pada akhirnya bergerak dan bergegas menuju ke kedalaman tanah yang dibentuk oleh para prajurit Taiksu. Su Zuo dan Su Huai segera mengerutkan kening melihat tindakan yang dilakukan oleh Xiao Yan. Jelas sekali bahwa hal terpenting mengenai Taiksu dibangun di inti bintang ini. Su Zuo dan Su Huai segera berteriak agar para prajurit Taiksu jangan membiarkan orang ini pergi ke inti bintang. Mereka harus bekerja sama untuk menghentikan tikus ini. Lalu keduanya pada akhirnya segera bergegas melesat berniat untuk menghentikan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terbang menuju ke inti bintang dengan kecepatan penuh. Tidak hanya itu saja akan tetapi lengan Xiao Yan juga terus berganti dan terus-menerus memadatkan Angry Buddha Lotus Flame untuk bisa menghancurkan banyak prajurit Taiksu. Kemudian Xiao Yan juga berencana untuk meledakkan benteng Taiksu hingga hancur.
dan begitu teratai api terbentuk, Xiao Yan pada akhirnya segera meledakkan jantung api ini di kedalaman bumi. Tentu saja hal ini memaksa Su Zuo dan Su Huai pada saat ini memutuskan untuk sedikit mundur. Lalu Xiao Yan pun memanfaatkan hal tersebut hingga pada akhirnya Xiao Yan mencapai inti bintang dalam beberapa saat. Kemudian bagian dalam dari seluruh bintang ini hampir terlihat berlubang. Di ruang yang luas ketika Xiao Yan melihat sekeliling terdapat banyak kantung darah padat, jadi kantung darah ini seperti telur serangga menutupi seluruh ruang inti kedalaman bumi. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga melihat kantung darah yang berbeda dan ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan melihat kantung darah seperti ini. Xiao Yan pun memutuskan untuk menggunakan cahaya Bai Yan dan Xiao Yan sama-sama bisa melihat ke kedalaman kantung darah. Jadi kantung darah ini memiliki ukuran yang berbeda-beda dan tidak semua sosok yang berada di kantung darah ini merupakan manusia. Lalu ada juga yang menyerupai serangga dan ada pula yang menyerupai binatang lainnya. Kemudian Xiao Yan terus-menerus melihat ke sekeliling dan ketika berada di ruang yang paling dalam, lalu setelah Bai Yan membubarkan semua kegelapan di sekitar, Xiao Yan bisa melihat sekeliling kantung darah rahasia. Kantung darah ini jauh lebih besar daripada kantung darah yang lainnya. Lalu yang terpantul di dalamnya adalah bayangan hitam yang pada dasarnya dapat diketahui dalam bentuknya. Kemudian Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam, bukankah ini adalah naga? Dan tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara gemuruh lain pada saat ini terdengar di belakang Xiao Yan. Jadi tampaknya Su Zuo dan Su Huai pada saat ini telah tiba dan mendekati Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun kembali menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk menahan mereka dan Xiao Yan kembali melesat. Lalu tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan teratai api yang telah terbentuk. Teratai api meledak ke sekitar mengakibatkan Su Zuo dan Su Huai pada saat ini kembali melangkah mundur. Selain itu juga teratai api yang meledak ini juga menghancurkan banyak kantung darah yang berukuran kecil hingga sedang. Melihat hal ini membuat Su Zuo dan Su Huai pada saat ini merasa menjadi semakin marah, sehingga sosoknya pada saat-saat ini berteriak bahwa sebaiknya Xiao Yan berhenti melakukan tindakan penghancuran seperti ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tentu saja tidak menanggapinya dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Apa yang ditakutkan oleh mereka tampaknya benar-benar merupakan sesuatu yang penting karena ini merupakan jantung Taiksu. Dengan banyak prajurit yang dihancurkan maka mereka benar-benar akan menderita banyak kerugian. Melihat Xiao Yan yang tidak bergemik, keduanya pada akhir memutuskan untuk kembali melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melesat pergi mengembunkan Angry Buddha Lotus Flame. Ini merupakan Angry Buddha Lotus Flame kelima yang dibentuk oleh Xiao Yan dan Xiao Yan telah mengkonsumsi energi yang sangat besar. Meskipun Xiao Yan memiliki sumber energi di lantai ke-13 pagoda pemurnian, energi ini tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh Xiao Yan untuk pertempuran. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Gou Yan dan segera bertanya kepada Gou Yan. Xiao Yan bertanya apakah jika Gou Yan diberi energi yang cukup Gou Yan bisa mengatur formasi pembunuhan untuk menghabisi keabadian Dewa Langkah ketiga. Kemudian Gou Yan pun segera menjawab bahwa dirinya hanya memiliki mata yang besar, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini jangan memberikan Gou Yan beberapa permasalahan. Akan tetapi meskipun begitu pada saat ini dirinya memiliki beberapa cara. Jika Xiao Yan ingin menghabisi keabadian Langkah ketiga dengan formasi maka adiknya sepertinya akan bisa melakukannya. Selain itu Xiao Yan juga harus membayar sejumlah harga untuk bisa melakukan hal ini. Begitu selesai berbicara Gou Yan pada akhirnya seketika keluar dari lengan baju Xiao Yan dan segera setelah itu ada sesuatu yang terpisah dari tubuh biru Gou Yan dan bola mata biru lainnya muncul. Namun sosoknya tidak seperti Gou Yan dan tampak tidak sadarkan diri dengan tatapan pongok. Xiao Yan pun mau tidak mau segera bertanya mengapa sosok ini tampak terlihat begitu bodoh.
Gou Yan segera sedikit mengangguk dan berkata tentu saja dirinya tidak secerdas Gou Yan. Nama sosok ini adalah Damo dan dirinya merupakan mata kiri sementara Gou Yan adalah mata kanan Daji. Begitu selesai berbicara Gou Yan menatap ke arah sosok Damo dan menjelaskan bahwa dirinya telah banyak berbicara dan mengapa Damo tidak mengeluarkan reaksi apapun. Damo pada saat ini akhirnya segera berbicara dan hanya mengeluarkan kata tidak. Gou Yan pada saat ini tampaknya begitu malas berbicara dengan Damo yang tidak memiliki ekspresi sama sekali. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini dua sosok yang mengejar Xiao Yan kembali mendekat. Xiao Yan pun sekali lagi melesatkan kecepatannya sambil terus-menerus untuk Angry Buddha Lotus Flame. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan kembali melesatkan Angry Buddha Lotus Flame ke arah keduanya dan kembali menghentikan keduanya. Api tiga warna ini meledak dan benar-benar telah menghancurkan banyak kantung darah yang diciptakan oleh para prajurit Taiksu. Bersamaan dengan hal tersebut Gou Yan pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bisa membawanya dan menggunakannya sebanyak yang Xiao Yan inginkan. Dengan membawanya maka Xiao Yan akan bisa melihat susunan formasi yang bisa diatur di tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera menarik Damo mengikuti Xiao Yan melesat. Sementara itu Gou Yan pada saat ini berniat untuk kembali masuk ke lengan baju Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera memerintahkan Gou Yan untuk membantunya mengatur formasi bergerak. Mendengar hal tersebut Gou Yan segera berteriak memarahi Xiao Yan ketika berkata mengapa Xiao Yan tidak paham-paham. Xiao Yan pada saat ini hanya perlu mengeluarkan energi dan memasukkannya ke dalam tubuh Damo. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera mengalirkan energi yang terkandung dari pagoda pemurnian menuju ke arah Damo. Dalam waktu sekejap cahaya biru pada saat ini seketika menyapu dan Xiao Yan bisa melihat ada formasi yang begah yang baru saja terkondensasi. Lalu begitu formasi ini terbentuk cahaya yang menyilaukan pada saat ini benar-benar melonjak dan cahaya ini jauh lebih terang jika dibandingkan dengan cahaya yang dikeluarkan oleh Gou Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dua sosok yang mengejar Xiao Yan masih terus mendekat dan benar-benar dipenuhi dengan amarah. Keduanya seketika langsung mengeluarkan senjata mereka dan melesatkan serangan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mengerahkan energi ke arah tubuh Damo dan begitu keduanya mendekat cahaya biru pada saat ini seketika menerobos ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang menakjubkan. Lalu cahaya dingin yang tidak terhitung jumlahnya juga menyapu seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu yang berada dalam lingkup formasi. Melihat hal tersebut Su Zuo pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam kapankah orang ini mengatur formasi. Sebaiknya mereka pada saat ini mundur dengan cepat karena sepertinya formasi ini begitu kuat. Sehingga keduanya pada akhirnya menghentikan pergerakan masing-masing dan memutuskan untuk melesat mundur. Namun apa yang mereka lakukan tampaknya sia-sia karena kilatan cahaya pada saat ini benar-benar menyelimuti keduanya. Kekuatan formasi ini benar-benar melebihi imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam melihat ke arah dua sosok yang berada di dalam keadaan memalukan. Xiao Yan tahu bahwa formasi ini benar-benar sangat kuat hingga pada akhirnya menyebab Void Armor di tubuh mereka benar-benar hancur. Kemudian cahaya dingin pun berangsur-angsur mereda setelah sekian lama dan Void God Armor pada kedua pria tersebut benar-benar rusak. Lalu tubuh mereka juga berlumuran dengan darah dan rambut mereka tampak terlihat berantakan. Saat ini keduanya memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi marah dan Su Zuo pada saat ini berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar sampah sensi. Lalu dirinya juga pada saat ini ingin melihat apakah Han benar-benar tidak bisa dihabisi. Begitu sosoknya selesai berbicara tiba-tiba sosoknya kembali tertegun. Wajah Su Huai juga pada saat ini tetap pucat dalam keadaan diam. Su Huai tanpa sadar bergumam mungkinkah formasi ini juga memiliki kekuatan aturan? Kemudian Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa apa yang dirinya tebak memang benar.
Sejujurnya formasi ini memiliki beberapa kali serangan dan serangan pertama adalah serangan pembuka. Mungkin mereka berpikir bahwa serangan telah berakhir tetapi nyatanya serangan kuat lainnya akan segera datang. Lalu tanpa penundaan lagi pada akhirnya formasi tiba-tiba berputar dan simbol misterius yang begitu indah pada saat ini muncul. Saat ini keduanya tidak lagi memiliki waktu untuk bereaksi dan mereka pada saat ini juga tidak bisa mengelak. Bahkan Xiao Yan juga pada saat ini terkejut. Xiao Yan melihat lesatan cahaya yang begitu cepat yang melesat yang menusuk kedua sosok tersebut. Lalu keduanya memuntahkan seteguk besar darah dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuh masing-masing. Ketika Xiao Yan melihat ini, Xiao Yan tentu tahu bahwa ini adalah waktu yang terbaik untuk menghabisi mereka. Namun Xiao Yan tidak ingin menghancurkan mereka begitu saja karena mereka masih bisa dimanfaatkan untuk klon jangkrik emas. Sehingga Xiao Yan pun bergumam bahwa jika dua level kedua keabadian para dewa ditelan, Xiao Yan ingin tahu level apa yang mampu ditembus oleh kekuatan klon jangkrik emas. Xiao Yan pun segera mengeluarkan klon jangkrik emas dan memerintahkan untuk memakan keduanya. Tanpa banyak penundaan lagi, jangkrik emas pada saat ini segera melesat membuka mulut berdarah miliknya. Lalu hanya dalam waktu sekejap keduanya benar-benar berubah menjadi kabut berdarah di bawah serangan jangkrik emas sebelum akhirnya jangkrik emas menelan mereka. Xiao Yan juga pada saat sebelumnya secara singkat telah mencari jiwa bersamaan dengan jangkrik emas yang menyerang mereka. Namun Xiao Yan tidak menemukan informasi apapun di dalam ingatan keduanya. Sehingga dengan begitu maka tidak ada bukti yang memastikan apakah alam misterius surga barat bekerja sama dengan Taiksu atau tidak. Akan tetapi meskipun begitu dari penglihatan Xiao Yan kemungkinan besar mereka telah melakukan kerjasama. Setelah itu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera merasakan adanya sesuatu yang aneh. Tentu saja Xiao Yan dapat mendeteksi bahwa ada beberapa aura kuat di bintang-bintang ini, karena seharusnya ini adalah bala bantuan dari Taiksu yang baru saja sampai, sehingga Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan kedua orang ini sama-sama berada di level kedua keabadian para dewa. Meskipun kekuatan mereka bukanlah yang terkuat dan mungkinkah saja level ketiga datang untuk membantu mereka dalam menguasai dunia pertobrutan Tato Semut Pargoy.